Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alesta Filam Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS perbankan pada beberapa waktu lalu. Tugas itu bertemakan tentang kasus-kasus perbankan, dan di sini saya mengambil kasus tentang penggelapan uang nasabah yang terjadi di Bank Jatim unit Kepo, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Kasus ini pertama kali diungkap oleh Kepala Bank Jatim Pamekasan, yaitu Arif Firdaus. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan A sebagai tersangka. Penyelidikan terus dilakukan, dan akhirnya menemukan bukti bahwa A ini menggelapkan uang kurang lebih 2,7 miliar rupiah. Ternyata A ini melakukan penggelapan dana tidak hanya sebentar, tetapi dia melakukannya dari tahun 2018 sampai sekarang. Jadi kurang lebih sekitar 2 tahun. Dan motifnya A melakukan penggelapan uang nasabah ini adalah ingin memuaskan kebutuhan pribadinya. Setelah polisi melakukan beberapa penyelidikan, ternyata dapat diketahui bahwa A yang menjadi tersangka ini merupakan seorang teller di Bank Jatim unit Kepo tersebut. Dan sebelum kasus ini mencuat, ternyata ada beberapa desa yang mengalami kasus yang sama, yaitu penggelapan uang. Jadi beberapa desa itu kehilangan uang tabungannya. Salah satunya yaitu Desa Artodung. Aparat desa mengatakan bahwa uang dana desa senilai 39 juta di bank tersebut hilang. Dan pada saat meminta konfirmasi ke pihak bank, ternyata ada yang melakukan penarikan uang dan itu dilakukan dengan tanda tangan yang palsu. Dan saat kasus tersebut tercuat, dana desa yang hilang tadi tiba-tiba ada dan bahkan selisihnya banyak sekali, yaitu 50 juta. Akhirnya aparat desa sudah tidak membesar-besarkan masalah ini dan uang yang lebih tadi dikembalikan kepada Bank Jatim tersebut. Dari kasus ini dapat kita tahu bahwa kasus ini tuh sangat melanggar tentang perbankan, teori-teori perbankan. Karena yang kita tahu bahwa peran bank yaitu menghimpun uang dari masyarakat, bank wajib menjaga keamanan uang itu dan menjamin kerahasiaan uang nasabah. Karena pelaku sudah melanggar tentang teori perbankan, maka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sanksi juga diberikan kepada siapa saja yang melakukan kegiatan perbankan seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 5-15 tahun. Dan denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah sampai 200 miliar rupiah. Padahal di sini yang kita tahu, pelaku itu seorang teller dan tugas seorang teller adalah mendeteksi awal jika adanya penipuan atau pemalsuan penarikan rekening. Dan mungkin ini yang menjadikan pelaku bisa main aman karena dia menjabat sebagai seorang teller, yang mana dia bisa main cantik tanpa ketahuan. Jadi mungkin ini yang menjadikan dia aman untuk menggelapkan uang nasabah dari tahun 2018 sampai 2020 ini. Tetapi serapat-rapatnya kita menyimpan bangkai, pasti lama-lama akan tercium juga. Seperti kasus ini,
serapat-rapatnya kita melakukan kegiatan, pasti nantinya akan terciduk juga. Jadi kesimpulannya adalah, apabila kita diberikan suatu pekerjaan, apalagi tanggung jawab yang besar, kita harus menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Yang kita tahu bahwa bekerja di bank itu cukup susah, karena dibalik adanya persaingan yang ketat juga ada syarat-syarat yang harus kita tempuh. Jadi kalau seandainya kita sudah diberikan kepercayaan untuk bekerja di bank, apalagi menjadi seorang teller atau pegawai bank lainnya, kita harus mengerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Dan kita juga harus bersyukur, karena yang kita tahu bekerja di bank itu gajinya lumayan cukup. Jadi kalau seandainya kita bersyukur, pasti kita gak akan kekurangan. Jadi kita akan terhindar untuk melakukan kejahatan seperti menggelapkan uang nasabah. Dan untuk pihak banknya sendiri sebaiknya lebih teliti lagi dalam merekrut karyawannya, agar pegawai-pegawai bank di sana bisa bekerja secara kompeten dan bertanggung jawab. Dan apabila ada kasus-kasus, sebaiknya segera diselesaikan dengan baik, dan semoga tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini, karena kasus ini juga sangat merugikan nasabah, pelaku sendiri, dan juga bank itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang atau kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.